Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di acara Road to S episode 2 dengan judul Bungkus Bab 1 dan Bungkus Bab 2 dan Bab 3 tanpa drama. Waduh, luar biasa banget ya. Luar biasa banget ya, sore kali ini Road to S ada di episode kedua. Dan episode kedua kali ini sangat spesial sekali karena bertepatan di bulan Ramadan. Nah, jadi mungkin Road to S yang episode kedua kali ini sekalian nemenin ngabuburitnya teman-teman semua kali ya. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar sampai berbuka nanti. Nah, untuk nemenin teman-teman sampai berbuka nanti, ada aku nih di sini nih, Adi Weta Putra selaku Master of Ceremony yang akan membantu acara di awal hingga ke akhir nanti. Nah, aku mau kilas balik aja nih. Di episode pertama kemarin kita ngebahas tentang membuat plan skripsi tanpa adanya plagiasi bersama Bapak Indra Pamungkas yang bisa dikenal sama sebutan Babe ya. Mungkin teman-teman Ikom juga udah pada kenal nih sama yang namanya Babe. Nah, pada episode pertama kemarin kita ngebahas tentang itu loh, tentang planning skripsi supaya gak ada plagiasi. Nah, di episode 2 kali ini kita bakal ngebahas tentang bab 2 dan bab 3 tanpa adanya drama. Gitu. Pokoknya sore kali ini kita bakal tuntas habis tentang bab 2 dan bab 3 bersama pemateri hebat. Nah, tapi sebelum masuk ke acara nih, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar acara ini bisa berjalan secara lancar dan berhikmat. Maka dari itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Wow, aku tadi kan kita udah berdoa, mudah-mudahan acaranya bisa berjalan secara lancar dan penuh hikmat ya teman-teman ya. Nah, tapi supaya makin lancar lagi nih ya acaranya, aku bakal ngebacain dulu terus webinar untuk sore kali ini. Dan untuk tim operator boleh share screen. Oke, ini udah ada web peraturan webinar untuk sore hari ini. Nah, yang pertama ini peserta diwajibkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta hanya diperkenakan menyalakan mikrofon jika diminta oleh panitia supaya webinar dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, dimohon untuk tidak spam di room chat. Yang kelima, peserta dimohon untuk mengikuti webinar hingga akhir karena ada pembagian link feedback untuk syarat sertifikat peserta. Dan yang keenam, himbauan untuk peserta tetap menggunakan nama asli. Yang ketujuh, WA Group hanya sebagai wadah untuk menanyakan hal-hal yang penting. Dan yang kedelapan, dilarang menggunakan hal yang dianggap kurang sopan selama webinar berlangsung. Yang kesembilan, untuk yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi Q&A, dapat menuliskan pertanyaan di room chat dengan format nama, underscore kelas, underscore pertanyaan. Nah, itu ada peraturan yang harus teman-teman taati agar webinar ini bisa berjalan secara lancar. Ya, aku harap teman-teman yang belum on cam segera on cam, yang belum pakai virtual background, aku mohon segera pakai virtual backgroundnya supaya acaranya makin keren ya, dan kita juga bisa tahu nih satu sama lain. Oke, teman-teman. Di sini udah ada berbagai macam yang on cam nih. Nah, pokoknya aku sekali lagi ingetin ya, untuk on cam dan menggunakan virtual backgroundnya. Nah, teman-teman, di akhir acara juga kita bakal ada hadiah. Hadiahnya itu kita bungkus melalui kuis. Nah, kuisnya ini bentuknya sama seperti episode pertama yang kemarin, yaitu TTS. Dan soal-soal TTS ini nanti berasal dari soal-soal dari pemateri yang pertama sama pemateri yang kedua. Jadi aku harap teman-teman bisa memperhatikan materi dengan baik dan bijak ya teman-teman ya, supaya bisa menjawab kuisnya. Dan tenang saja, karena aku MC yang dermawan, aku bakal bagi-bagi kuis ini dengan hadiah dong. Gak mungkin aku ngasih kuis tanpa hadiah. Aku pasti bakal ngasih hadiah buat teman-teman semua. Dan aku juga mau ngirimin teman-teman semua, di akhir acara bakal ada link feedback. Link feedback itu berupa absensi untuk syarat sertifikat teman-teman. Jadi sayang dong kalau misalkan teman-teman udah ikut acara dari awal sampai akhir, tapi belum dapat sertifikat, itu gara-gara teman-teman nggak isi link feedback. Makanya teman-teman jangan lupa
isi link feedback kayak gitu ya. Oke, di sini kayaknya teman-teman udah gak sabar ya buat mendengarkan langsung materi dari pemateri yang hebat ini. Dan mungkin teman-teman yang ikutan pada Road to S episode 2 kali ini, mungkin teman-teman yang sedang bikin semprot kali, atau yang udah bikin skripsi, atau mungkin yang belum bikin skripsi tapi pengen nyiapin dari sekarang, atau mungkin teman-teman yang aku pengen ngabuburit tapi ayangnya nggak ada, udah aja ikutan Road to S kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa ajak lagi teman-temannya buat bernasu di webinar Road to S episode 2 kali ini, karena di Road to S episode 2 kali ini pastinya bakal bermanfaat banget, dan bakal bermanfaat deh buat teman-teman yang lagi skripsi ataupun mas skripsi. Oke. Mungkin aku bakal nge-spill dulu nih siapa pemateri hebat pertama kali ini. Nah, pemateri hebat pertama kali ini ada Bapak Abdul Fadli KSIKOM MA Certified International Quantitative Research. Wow, hebat banget ya. Pak Abdul Fadli ini. Nah, Pak Abdul Fadli ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengampu 4 mata kuliah, di antaranya Political Communication, Komunikasi Massa dan Media Baru, Pengelolaan dan Analisa Digital, dan Social Media Analysis. Mungkin teman-teman yang diajar sama Pak Abdul Fadli ini udah tahu dong seberapa hebatnya Pak Fadli ini kayak gitu. Dan Pak Fadli ini merupakan lulusan dari Universitas Halu Oleo dengan jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 2010-2015, dan juga lulusan S2 dari UGM Ilmu Komunikasi dan Media pada tahun 2017 sampai 2019. Nah, Pak Fadli ini juga banyak melakukan penelitian dalam 5 tahun terakhir, di antaranya ada strategi peningkatan budaya baca pada perpustakaan daerah khusus Sulawesi Tenggara dan lain-lainnya. Maka dari itu, mari kita sapa dan sambut Pak Fadli. Halo Pak Fadli, gimana kabarnya Pak? Halo Nat, baik Nat, gimana kabar Nat? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Di puasa kali ini kayaknya senang banget Pak, aku bisa nge-MC nih. Dan nge-MC juga bareng Pak Fadli nih, dengan materi hebat nih. Kayak gitu. Kayaknya Bapak udah gak sabar ya, udah ngasih materi ini. Kayak gitu. Mungkin aku langsung kasih waktunya kepada Pak Fadli, waktu dan layar, persilakan. Oke, terima kasih ya Nat, udah memberikan sambutan. Teman-teman semua juga, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya diberi kesempatan buat diskusi sama teman-teman ACE. Saya ucapkan salam juga buat Pak Adi yang sudah hadir di sini. Mungkin kita bisa sharing nanti bareng-bareng. Terkait topiknya, karena kita mau bahas topik bab 2, mungkin saya mau lanjutkan informasi dari Nata tadi ya. Teman-teman mungkin bisa on cam atau ngisi aktifkan background-nya gitu ya, virtual background-nya tadi, karena teman-teman mungkin pasti udah menyiapkan acara ini dengan susah payah. Teman-teman mahasiswa yang hadir juga mungkin bisa memberikan apresiasi ya dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman panitia. Dan selanjutnya, halo Nat, kita bakal ngobrol apa nih? Ini Nata ini rekan saya di Coffee nih. Iya, Sore ini kita betul. bakal ngobrol apa Nat? Kali ini kita bakal ngobrol tentang bab 2 kali ya. Kita kayak tuntas habis gitu, kayak di bab 2 ini kita ngebahas tentang apa aja sih gitu, kayak terutama tentang literasi review kali Pak ya, yang lebih di highlightnya gitu. Boleh, boleh. Oke, ini kita interaktif aja ya Nat ya. Jadi kita sambil diskusi. Tapi by the way, Nata udah selesai bikin bab 2 belum? Atau sudah ujian malah? Bab 2 kayaknya lagi nyusun deh Pak, bab 2. Kemarin baru beres bab 1 nih, sekarang mau bab 2. Dan mungkin ini kesempatan emas saya Pak buat bikin bab 2-nya. Oke, jadi teman-teman semua, berarti di sini kita bareng-bareng ya belajar, bukan cuma mahasiswa tapi saya juga, karena kami juga itu ya, dosen juga pasti nge-apply artikel kemana-mana. Nah itu kan bab 2 pasti ada terus di situ, atau literatur review ada selalu di situ. Dan mungkin juga yang selalu jadi permasalahan ada di situ ya, dan mungkin para reviewer-reviewer luar juga mungkin mengkomplain soal itu juga. Jadi di sini kita bareng-bareng belajar. Saya mau share pengalaman aja soal diskusi tentang
ya begitu, atau literatur review lah ya, yang sederhananya, yang mungkin kita bisa sama-sama diskusi. Oke, teman-teman yang mau gabung dalam diskusinya, mangga kita bisa interaktif. Teman-teman juga bisa ngasih masukan atau pertanyaan, atau mungkin mau beri tanggapan langsung melalui kolom chat mungkin ya, boleh diakomodasi ya. Oke, teman-teman semua, saya ucapkan lagi selamat sore buat teman-teman, mungkin ada yang baru bergabung ya. Jadi di dalam kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk diskusi soal literatur review atau kajian pustaka, atau secara umumnya bab 2 ya, nanti ya. Jadi di sini ada bab 2, teman-teman mungkin menulis sebuah tugas akhir yang diwajibkan oleh seluruh mahasiswa yang strata 1 itu untuk menyelesaikan tugas akhir, baik itu berupa skripsi ataupun karya ya, skripsi karya seperti itu. Nah, khusus untuk kita bicara tentang skripsinya, saya pengen mulai kita bahas tentang literatur review-nya atau kajian pustakanya dari pertanyaannya. Jadi kita mulai dari pertanyaan. Pertanyaan pertama nih, menurut kalian kajian pustaka itu apa? Nah, coba teman-teman kasih komen di dalam komen chatnya, saya nanti bacain ya, supaya kita bisa interaktif dan kita bisa sama-sama menjawab 4 pertanyaan yang sudah kita ajukan ini. Nah, silakan teman-teman boleh diisikan jawabannya. Teman-teman kan pasti udah sering tulis tugas ataupun paper ya, paper yang di kelas-kelas tertentu, dan juga yang mau DE atau yang sedang DE juga pasti udah tulis. Nah, itu pengen kita sama-sama share ya, apa aja yang kira-kira akan kita ulas atau kaitannya sama kajian pustaka itu apa aja, seperti itu. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang mau memberikan tanggapan di kolom chat terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, saya mau coba bahas satu-satu ya. Mungkin di pertanyaan pertama ini nggak akan saya jawab secara langsung, tapi teman-teman bisa tambahkan ya. Ini adalah panduan yang ada di dalam panduan penulisan kita di FKB ya. Jadi yang saya ambil ini yang terbaru 2022. Jadi apa sih yang dibahas di dalam kajian pustaka itu, di dalam panduan itu? Nah, ini adalah aturan atau memang yang sudah harus diikuti oleh mahasiswa ya ketika menulis sebuah kajian pustaka. Itu menuliskan teori, di situ dijelaskan, ada juga asumsi filosofis, ada konsep, kemudian ada model, ada dalil juga di sana, ada pembangunan literatur ilmiah yang relevan, ya kan? Tulisan pada bagian ini bertujuan untuk memahami realitas, ya kan? Nah, ini mungkin kita boleh garis bawahi ya. Dia mengatakan bahwa tujuan itu untuk memahami realitas. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi nih. Supaya nanti teman-teman ketika menulis, jadi misalnya ada yang bertanya itu memahami realitas itu maksudnya apa di dalam kajian pustaka, sementara di dalam kajian pustaka isinya konsep ya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa memahami realitas penelitian berdasarkan literatur ilmiah yang ada serta menunjukkan bagaimana realitas tersebut dipelajari dan diteliti oleh para peneliti sebelumnya mungkin ya, atau mungkin dalam kaitannya dengan topik-topik yang kita tulis. Oke, teman-teman semua, ini adalah deskripsi dari panduan penulisan yang memang teman-teman harus tulis seperti ini. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah mahasiswa itu sudah menjalankan yang ada di panduan ini, gitu kan? Ya, teman-teman kan pasti mereferensi seniornya gitu ya, atau kakak kelas ketika memulai untuk menulis sebuah skripsi gitu. Nah, yang pertama nih, saya mau kasih pengandaian ya. Jadi ketika kita menulis sebuah literatur review, jadi literatur review itu apa? Di dalam pengandaian yang sederhana, saya mencontohkan seperti ini. Misalnya ini ada mahasiswa namanya Andi begitu ya. Kemudian ada taruhlah supervisor namanya Ana begitu, atau pembimbing ya, atau penguji lah. Kemudian di sana ada masalah, di sini ada masalah yang teman-teman ajukan ya kan. Nah, ketika teman-teman mengajukan permasalahan ini, otomatis kan si supervisor, taruhlah namanya Mrs. Ana begitu, dia akan melihat apakah kamu itu mampu untuk meneliti masalah tersebut, ya kan? Jadi kan kamu mau menjabarkan masalah ini ya kan? Kamu menjabarkan, terus si penguji itu pasti bertanya nih, orang ini si Andi ini mampu nggak ya kalau dia menyelesaikan masalah ini, ya kan? Mampu dan tidak mampu dari mana?
Nah, salah satunya yang paling besar perannya adalah di literatur review-nya atau di bab 2 itu, tinjauan pustaka. Kenapa tinjauan pustaka itu salah satu parameter kita lihat mahasiswa mampu atau tidak? Karena poinnya ada di sana, proses berpikir ada di sana, produksi pengetahuannya ada di sana. Sebagai contoh nih, saya nanya ke Nata nih ya, karena Nata kan MC-nya. Nanti teman-teman boleh nanggapin juga. Misalnya Nat nih, saya mau bikin satu project Nat, saya mau buat satu project ya. Project saya misalnya adalah membuat semacam campaign, oke? Okay? Kemudian ada yang daftar, oke, 5 orang yang daftar. Di antara 5 itu, 4 orang itu dia lulusan taruhlah filsafat gitu. Yang satu dari marketing. Kita mau campaign produk nih. Kira-kira yang kamu pilih yang mana? Yang Dari marketing dong Pak, soalnya kan supaya bisa nge-selling brand kita gitu, saya bisa nge-selling campaign kita. Mungkin kalau filsafat kurang sih Pak. okay. Tapi kan kalau marketing punya experience yang lebih gitu. I think I Oke, will kamu choose. pilih yang marketing ya. Pertanyaannya kenapa kamu tiba-tiba pilih yang marketing? Kenapa coba? Jawabannya kenapa? Oke, sesimpel ini aja sih Pak. Karena kan campaign itu kita mengeduket orang-orang, kita ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita tuh ada ini, mengajak orang-orang yang bersifat gini Pak, campaign itu sifatnya persuasif. Jadi kayak mungkin kalau anak marketing udah paham kali ya bagaimana cara mengajak orang-orang untuk bisa milih brand yang mereka jual dan mungkin punya teknik-teknik sellingnya gitu, punya soft selling dan lain-lain. Jadi kayak lebih bagusnya anak marketing ketimbang filsafat. Kalau filsafat ya bisa-bisa aja, namun gak seefektif yang anak marketing sih Pak. Oke, that's the key. Jadi itu kuncinya, Nat. Jadi kamu tadi bilang dia punya kapasitas untuk menjalankan marketing. Oke? Nah, kapasitas itu kan kamu tahu karena dari background-nya dia kan orang marketing, ya kan? Kemungkinan dia belajar tentang marketing, walaupun kamu belum tahu nih apa dia belajar tentang marketing atau tidak. Tapi dengan adanya apa namanya labeling bahwa dia alumni marketing, maka kamu udah bisa jamin kayaknya orang ini bisa saya percayakan untuk menyelesaikan masalah proyek saya, ya kan? Nah, di dalam penelitian juga gitu, Nat. Jadi yang menjamin orang itu qualified untuk meneliti topik itu bab duanya. Jadi apa yang udah dia baca tentang topiknya atau apa yang dia ketahui seputar topiknya itu kan tercermin di bab 2 ya. Nah, kalau bab 2-nya penelitiannya X gitu ya, bab 2-nya malah bahas X-nya tapi hanya pengertian-pengertian tok. Jadi seolah-olah dia nggak ngerti nih sama topiknya ini. Ya kan? Jadi kan kita ragu ya, tidak qualified untuk menjalankan itu. Nah, jadi bab 2 itu ketika kita nulis bab 2, maka yang harus tercermin adalah kita qualified untuk membahas topik itu. Berarti problem yang ada di sini itu di dalam bab 2 itu harus tercermin. Apa saja konsep-konsep yang berkaitan atau gampangnya adalah kita memberikan gambaran kepada orang yang membaca tulisan kita bahwa kita tahu topik ini dan kita punya kemampuan untuk bahas topik ini. Itu kan tercermin. Contohnya, misalnya topiknya adalah marketing ya, walaupun riset saya bukan marketing, misalnya contoh aja nih. Itu kan pasti ada tertentu ya yang mungkin lebih detail. Nah, orang-orang yang mendalami topiknya pasti dia lebih detail tuh bahas. Misalnya campaign itu apa, dia bahas lebih detail. Dia tunjukkan bahwa saya itu tahu tentang ini, saya tahu tentang ini, dia masukkan semua di bab 2-nya. Kemudian dia kaitkan sama topiknya. Sedangkan yang enggak akan kelihatan tuh, dia bakal bahas ujung luar-luarnya doang, pengertian, definisi, bagian-bagian. Nah, itu yang bikin sebuah literatur review atau tinjauan pustaka itu akhirnya berbeda. Karena setiap orang kan punya apa namanya internal pengetahuan sendiri. Nanti kita bahas ada di dalam materi ini. Jadi disebutnya di dalam theory of knowledge itu tacit ya, tacit knowledge. Jadi pemahaman yang tumbuh dari dalam diri kita tuh tentang sebuah problem. Dan itu kan tergambar ketika kita menjelaskan problem itu. Seperti itu. Misalnya nih, mungkin di sini ada teman-teman ya, tapi saya coba tanyakan ke Nata lagi. Misalnya, Nata kalau misalnya saya suruh Nata menjelaskan tentang apa namanya sistem security dalam internet, pasti blank ya, nggak bisa jelasin kan, ya kan? Masih belum. Nah, itu pasti security yang bahas itu kan. Nah, itu kan artinya kita nggak qualified mau bahas itu. Nah, jadi bab 2 itu tujuannya salah satunya itu. Nah, jadi
di dalam contoh pengandaian sederhana ini, sebenarnya yang perlu kita lakukan ketika kita menulis bab 2 adalah sebisa mungkin kita memberitahukan kepada orang yang baca tulisan kita bahwa problem itu tuh saya paham problem itu. Buktinya adalah nih, saya punya bab 2, saya punya tinjauan pustaka yang bisa mendetailkan problem itu dari segi konsep, dan juga saya menyediakan model nih dalam bentuk teori yang kira-kira bisa menjabarkan apa itu. Ya kan? Nah, sampai di situ tuh. Di sini masih bisa ditangkap ya teman-teman ya. Nanti boleh dikasih tambahan ya. Nah, ini udah banyak yang, ada beberapa yang masuk memberikan komen ya. Ini saya bacain, ada yang menjelaskan bahwa kumpulan penjelasan tentang teori maupun penelitian terdahulu. Oke. Ada juga yang menjelaskan tentang kajian pustaka dalam penjelasan mengenai literatur atau referensi mengenai topik penelitian. Nah, dua-duanya betul ya. Nah, yang perlu dipahami atau didalami adalah setelah kita menjabarkan literatur itu, kita kaitkan dengan problem, kita juga harus menjelaskan atau memberikan gambaran tentang problem itu dari segi konsepnya, dari segi teorinya kita kaitkan, sehingga pembaca itu tahu bahwa konsep ini tuh berkaitan. Misalnya kayak komunikasi massa itu kan konsep yang sangat umum tuh. Kalau kita bahas media massa misalnya, pasti di dalam referensinya ada, atau di literatur reviewnya ada komunikasi massa. Nah, kalau cuma ditulis definisinya kan terlalu umum. Nah, coba dikaitkan sama konsepnya supaya si pembaca ini lebih paham. Nah, itu titik-titik misalnya mana yang paling bagus atau mana yang bisa jadi contoh, itu mungkin tidak ada jaminan yang pasti gitu ya, karena setiap orang kan berproses. Termasuk saya sendiri mungkin sering keliru juga ketika menulis sebuah literatur review atau bab 2. Tapi kita selalu berusaha untuk mencapai sesuai dengan problem yang pengen kita jelaskan. Dari sedikit gambaran ya berkaitan dengan kajian pustaka, fungsinya seperti apa dan bagaimana kita membuat kita itu qualified untuk membahas sebuah problem itu tergambar dari tinjauan pustaka. Oke, selanjutnya nih, ini juga ada beberapa isu ya yang sering kita kadang lupakan. Jadi posisi kajian pustaka dalam skripsi atau artikel nih. Nih menurut kalian nih, apakah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini berjalan sendiri-sendiri nggak? Nah, yang saya lihat, sebagian besar tuh kelihatannya berjalan sendiri-sendiri. Bab 1, oke, selesai. Bab 2, selesai. Bab 3, selesai. Bab 4, selesai. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kita pahami, bab-bab ini kan tujuannya bukan untuk memisahkan. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 ini bukan untuk memisahkan sebuah di dalam jurnal ilmiah kan dia nggak ada bab-babnya lagi ya. Tapi bab-bab ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Jadi di dalam proses kita menyusun sehingga cara berpikir kita itu bisa lebih teratur gitu ya di dalam menyusun sebuah skripsi. Makanya dibikin bab 1, bab 2, bab 3. Dan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan justru ya. Jadi ketika kita bicara bab 1, berarti bab 1 yang kita tulis ini punya implikasi terhadap bab 2. Dan seterusnya bab 2 yang kita tulis ini juga punya implikasi pada bab 3. Dan bab 3 itu punya implikasi pada bab 4. Sebagai contoh nih, misalnya ya, kita tulis tentang bab 1. Bab 1 ya. Nah, misalnya permasalahannya kita bicara tentang sosial media. Misalnya pemanfaatan media dalam kampanye misalnya, pemilihan saluran media dalam campaign gitu. Nah, kita udah bicara tentang saluran media, kita bicara tentang prinsip campaign, dan kita punya masalah misalnya kenapa satu campaign itu memilih media ini sebagai salurannya misalnya. Nah, semua yang kita tulis itu otomatis harus kita jabarkan dari segi konsepnya di bab 2. Misalnya campaign itu apa, konsep campaign itu apa, tujuannya apa, fungsinya apa, dan apa kaitannya campaign dengan permasalahan pemilihan saluran yang kita pertanyakan di bab 1. Gitu. Kemudian teori apa kira-kira yang bisa menjelaskan sehingga orang itu atau perusahaan atau institusi memilih media-media tertentu saja untuk jadi salurannya seperti itu. Ya kan itu kan dijelaskan di bab 2 kan. Nah, ini yang teman-teman kadang di bab 2-nya sama bab 1 itu kadang tidak tergambar bahwa ini satu bagian gitu. Jadi ini mungkin yang perlu kita sama-sama ya, termasuk mungkin saya pribadi juga. Jadi kita sama-sama sharing. Nah, sehingga ketika kita tulis bab 2 ini, dia bukan satu entitas tersendiri di dalam di satu bagian yang utuh bersama dengan bagian-bagian yang lain.
Nah, setelah kita bikin bab 2, kita kan bikin konsep tuh. Nah, konsep-konsep yang kita tulis ini berimplikasi kepada bagaimana kita nanti menjabarkan datanya, ya kan? Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana menjabarkan datanya, nah kita perlu bicara juga tentang bagaimana mendapatkan data-data itu di metodologi di bab 3. Nah, jadi dia punya kaitan lagi dengan bab 2, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bicara nih, kualitatif ya, misalnya kita bicara tadi terkait dengan pemilihan saluran. Kenapa misalnya salah satu perusahaan memilih saluran A sebagai medium campaign-nya misalnya? Tentu saja dia bicara tentang konsep-konsep di dalam bab 2, mungkin dia akan menjabarkan konsep apa saja yang menjadi pertimbangan sebuah perusahaan atau institusi memilih saluran dalam menyebarluaskan pesan atau campaign gitu ya. Nah, kita kan udah mikir tuh, berarti kira-kira nanti kalau kita mau mencari tahu itu, data yang akan kita perlukan apa, ya kan? Nah, data-data itu bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara memastikan data itu valid atau tidak valid, ya kan? Nah, itu semua kan dilakukan di bab 3. Nah, jadi korelasinya lagi ada lagi, sehingga ketika kita memilih menjelaskan di bab 2 itu, punya korelasi lagi atau implikasi terhadap bab 3. Nah, apalagi di bab 4 ya, justru bab 4 ini yang paling besar perannya. Kenapa? Karena semua data itu akan dijelaskan pakai referensi dari bab 2. Dari sini ya, jadi bab 2 ini yang dipakai untuk menjelaskan data. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau kita udah ngumpulin data nih, datanya udah terkumpul semuanya, kemudian sudah diklasifikasi, datanya sudah dibuat memo, sudah jadi semacam kutipan faktor tertentu. Nah, data itu kan nilainya 0 ya kalau kita nggak jelasin. Jadi dia butuh penjelasan supaya nanti dia punya kaitan dengan apa yang kita tanyakan di bab 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan di bab 1, dibutuhkan penjelasan atau penjabaran menggunakan konsep yang sudah kita pilih tadi di bab 2 untuk menjelaskan data. Sehingga lahirlah yang namanya bab 4. Seperti itu. Ya kan? Jadi secara umum keseluruhan ini tuh berhubungan satu sama lain yang mungkin teman-teman kita sama-sama harus pahami dan tekankan bahwa di dalam proses kita sebuah naskah artikel atau artikel ini atau skripsi itu sendiri, ya kita harus paham bahwa seluruh parameter atau seluruh bagian yang ada di dalam itu ada satu bagian yang tujuannya cuma satu, yaitu untuk memahami fenomena yang kita tanyakan atau menjadi persoalan di dalam penelitian kita, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Karena penelitian dasar itu kan tidak menjelaskan, tidak outputnya bukan model, outputnya bukan teknologi, tapi penjelasan tentang fenomena kan, gitu. Jadi itu yang penting. Kemudian teman-teman juga bisa lihat bahwa di dalam penyusunan ini sebenarnya secara filosofi itu sudah dibagi-bagi sebenarnya kenapa itu ada bab 1, ada bab 2, bab 3, bab 4. Kalau di dalam theory of knowledge itu nanti kita bahas juga sedikit ya. Bab 1 itu misalnya direkatkan dengan istilah ontologis gitu ya, atau ontologi. Karena kenapa? Karena di dalam bab 1 itu sebenarnya yang mau dibicarakan kan sebuah eksistensi dari masalah. Ontologi ini kan ilmu tentang keberadaan ya, ontos dan logos gitu ya. Jadi apakah masalahnya itu ada atau enggak sih? Atau dia bukan masalah gitu, hanya kita bikin-bikin aja jadi masalah. Nah, di dalam sini kan kita coba bahas tuh bahwa ini ada sebuah problem atau ada sebuah hal, isu yang mungkin perlu dijelaskan. Nah, di dalam bab 1 kan kita jelaskan tuh, oh ini ada masalah, ini ada problem, ini ada isu yang mungkin perlu kita jabarkan. Sehingga lahirlah sebuah pertanyaan penelitian. Nah, selanjutnya di bab 2, ini biasa direkatkan dengan istilah epistemologi atau dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu. Jadi di bab 1 kan ada masalah, ya kan? Di bab 2 itu kita mau menjelaskan bahwa kita mau menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian di bab 1 tadi, dari mana kita mendapatkan pengetahuannya, ya kan? Misalnya untuk menjelaskan bahwa perusahaan A itu memilih saluran B sebagai medium kampanyenya, kenapa? Nah, pengetahuan itu kan ada di bab 2. Konsep-konsepnya ada di sana, kajiannya ada di sana, penelitian terdahulunya ada di sana, kemudian kerangka teoriknya ada di sana, teorinya pun ada di sana. Sehingga ketika kita memproduksi bab 2 itu, berarti secara tidak langsung kan kita memproduksi pengetahuan untuk menjawab bab 1 tadi. Penelitian di bab 1, yang nanti akan dijabarkan secara detail di bab 4 atau temuannya kan. Nah, yang epistemologi ini sama ya, kalau
tos artinya adalah keberadaan, kalau episteme itu artinya kan pengetahuan, dan logos itu ilmu ya. Berarti dia bicara tentang pengetahuan. Jadi bab 2 ini sebenarnya kenapa isinya adalah konsep, isinya ada teori, karena dia bicara tentang seberapa tahu kamu tentang permasalahan tadi, dan konsep-konsep apa saja yang udah kamu ketahui, apa yang terbaru, apa yang lama gitu ya, kemudian apa yang belum diketahui orang, dan apa yang sudah diketahui orang. Itu kamu punya ruang yang sangat luas untuk menjabarkan itu di bab 2 gitu. Bukan hanya dijelaskan definisinya apa, macam-macamnya apa, ya, dikaitkanlah dia dengan masalahnya. Jadi setiap definisi komunikasi massa apa kaitannya sama masalahnya, kemudian kampanye selalu diupayakan untuk dikaitkan. Nah, seperti itu. Kalau di bab 3 kan namanya metodologi ya, jadi udah tetap metodologi ya, upaya untuk kita metode yang kita pakai untuk mengumpulkan informasi, data, yang juga tujuannya adalah untuk melengkapi semua instrumen yang akan kita kembalikan kepada pertanyaan yang pertama di bab 1 maksud saya untuk dijawab gitu. Nah, setelah kita udah punya metodenya, kita udah tahu cara mengumpulkannya, kita udah tahu bagaimana cara menentukan subjeknya, objeknya, bagaimana cara mendistribusikan kalau kuesioner itu kuantitatif itu kuesionernya dan seterusnya. Nah, di bab 4 hasilnya kan kita bicara tentang hasil. Jadi hasil itu berarti tambahan ya atau nilai. Jadi itu biasanya direkatkan dalam istilah aksiologi ya. Aksios sama logos ya. Aksios itu artinya nilai, logos itu artinya ilmu. Jadi di bab 4 ini mungkin kita bicara tentang nilai apa yang kita hasilkan dari sebuah tulisan kita. Jadi setelah kita bicara tentang bab 2 tadi, kemudian kita jabarkan semuanya dan datanya kita jabarkan dengan bab 2, dengan konsep-konsep yang ada di bab 2, maka kita menghasilkan nilai. Jadi ini yang terpenting nih. Jadi saya tidak mendikotomi bahwa karena kita sekarang bahas bab 2, maka itu adalah bagian yang tersendiri gitu. Itu tidak satu, itu tidak ada kaitannya sama bab 3 dan bab 4. Nah, di sini saya coba mengaitkan aja bahwa supaya teman-teman bisa inline gitu ketika satu topik, maka itu konsisten dari bab 1 sampai bab 4. Itu teman-teman ya, jadi ini saling sharing aja pengalaman pribadi. Oke, sampai di sini teman-teman, misalnya kalau ada pertanyaan mungkin tadi udah ditentukan ya bagaimana cara mekanisme bertanyanya, tapi kalau ada yang mau komen juga langsung boleh nggak, Nat? Kalau ada yang pertanyaan langsung seperti itu. Oh iya Pak, mungkin untuk sesi Q&A mungkin nanti di akhir ya Pak, setelah materi kedua supaya waktunya lebih efektif. Jadi bisa teman-temannya bisa nanya bisa lebih banyak lagi gitu. Oke, Nat. Gitu. Saya punya waktu berapa lama ya? Tadi belum diinfokan ya. Oh ya, sebentar Pak. Untuk waktu ya Pak, untuk dari Bapak sendiri itu punya waktu 30 menitan, Pak. Oh, 30 menit ya. Oke. Kayaknya udah hampir lewat nih waktunya. Oke, saya lanjutin ya. Thank you ya, Nat. Ya. Oke, teman-teman semua, selanjutnya saya mau bicara tentang hal-hal yang kita perlukan ketika kita menyusun bab 2 atau kajian pustaka. Ya. Oke, ini adalah salah satu contoh. Jadi kalau di deskripsi luar itu mereka biasanya menyebutnya literatur review gitu. Tapi kita tidak bicara tentang namanya beda atau tidak, tapi saya pengen menekankan sebenarnya apa yang pengen kita bahas ketika kita bicara tentang literatur review ya, atau kajian pustaka nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di bagian ini, dia menjelaskan bahwa it should not simply be list of summarize. Jadi dia tidak sesederhana bahwa kalau bikin tinjauan pustaka itu hanya meresume aja sebuah konsep gitu ya. Jadi tidak sesimpel kalian resume terus ada pengertiannya, ada definisinya, komunikasi massa adalah A, B, C, menurut A, menurut B, menurut C, digunakan sebagai apa. Nah, tidak sesederhana itu gitu. Nah, di dalam penjelasan itu bahwa dikatakan bahwa dia harus diintegrasikan dengan statement bahwa kita harus menjelaskan kenapa komunikasi massa itu menjadi konsep yang ada di situ di dalam tinjauan pustaka gitu kan, dan apa yang menjadi dia penting sehingga dia harus ada di situ, kaitannya apalah intinya. Dia mengatakan justify what you plan to do. Jadi kamu menjustifikasi si definisi komunikasi massa ini, kenapa dia ada di situ, kenapa dia ada di bab 2 kamu, apa kaitannya dia dengan pertanyaan penelitianmu, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bicara lagi, ini dari referensi yang lain, dari WNSW ya.
University of South Wales. Jadi di dalam, kebetulan ini yang open source, jadi bisa kita lihat panduan skripsi mereka seperti apa untuk kita compare dan sekaligus membuka juga wawasan biar kita, oh ternyata seperti ini ya secara umumnya, kayak gitu ya. Misalnya di sini ketika dia bicara tentang what is purpose of literature review, jadi tujuannya apa sebenarnya ketika kita menulis bab 2 ya. Salah satunya di sini kita bisa lihat itu untuk mendemonstrasi ya your scholarly ability, jadi kemampuanmu sebagai seorang scholars gitu untuk mengidentifikasi sebuah informasi itu relevan atau enggak, ya kan? Jadi to outline existing knowledge. Jadi kamu menggarisbawahi bahwa di dalam topik yang kamu bahas itu di Jalan Pustaka itu ada sebuah pengetahuan yang sudah eksis di sana. Misalnya ketika bahas tentang campaign, di sana perlu nggak komunikasi massa atau tidak di sana. Nah itu kan kamu akan mempertimbangkan. Kalau nggak perlu ya silakan diargumentasikan. Berarti kamu misalkan perlunya marketing saja dan seterusnya. Atau misalnya perlu nggak di sana itu ada definisi tentang new media misalnya. Nah, kenapa dia harus ada definisi new media di sana? Harus ada kajian tentang new media di sana. Nah, itu kamu pertimbangkan. Kemudian yang berikutnya untuk mengidentifikasi gap dari antara penelitian yang lain gitu, antara penelitian yang kamu tulis dengan yang ditulis oleh orang lain. Sebagai contoh nih, kita kan buat skripsi itu tiap tahun ya, atau setiap angkatan tuh pasti buat skripsi, dan sudah banyak banget orang yang nulis skripsi. Nah, biasanya orang nulis skripsi itu kan cuma tempatnya berbeda gitu ya, misalnya kasusnya sama, lokasinya berbeda. Nah, di dalam literatur review-nya ini atau di dalam kajian pustakanya ini, kamu bisa memberikan detail di situ. Kenapa kamu misalnya menjustifikasi si konsep ini di dalam penelitian kamu. Nah, misalnya kamu justifikasi, karena sudah ada beberapa yang menulis tentang topik ini, tapi mereka tidak mengaitkan dengan konsep yang ini, dan saya mencoba mengaitkan. Nah, kayak gitu. Itu bisa dipakai juga sebagai salah satu tujuan untuk menjelaskan gap dari penelitian kita dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya itu dikatakan to evaluate synthesis information in line with concept that you have set yourself for the research. Evaluasi apakah si informasi ataupun masalah di dalam penelitian kamu itu sudah inline dengan topiknya, ya kan? Kalau dia nggak inline, pasti di dalam literatur review-nya kamu bingung. Kenapa? Karena misalnya di sana nanti saya perlu komunikasi massa atau tidak, saya perlu new media atau tidak, saya perlu definisi sosial media atau tidak, gitu ya. Saya perlu konsep A atau tidak, kayak gitu. Nah, ini kan bagian-bagian yang kadang kita juga bingung. Sebagai contoh nih ya, misalnya kita tahu ya bahwa di dalam pemilihan saluran itu kita bicara misalnya pemilihan penggunaan sosial media sebagai penggunaan media campaign misalnya ya. Nah, kita tahu bahwa penggunaan Instagram itu adalah salah satu hal yang kita pengen cari tahu gitu. Nah, di dalam konsep saluran itu ada di mana? Nah, ya kan? Konsep pemilihan saluran itu ada di mana? Coba teman-teman cari tahu. Biasanya itu ada di bagian campaign. Nah, di bagian campaign itu kan panjang tuh dari merumuskan ide sampai terakhir pemilihan saluran. Nah, ketika kita mengevaluasi si teorinya itu, ini bisa kita pakai apa enggak ya? Karena di sini tuh tidak ada konsep yang bicara tentang kalau memilih saluran itu harus A, B, atau C. Tapi adanya misalnya ketika di dalam konsep kampanye ada salah satu parameter di sana bagaimana cara memilih saluran untuk menyebarluaskan campaign. Kayak gitu. Nah, itu bagian kita mengevaluasi dia inline apa enggak. Nah, itu bagian-bagian yang juga perlu kita pertimbangkan ketika menulis sebuah kajian pustaka. Dan yang terakhir itu adalah untuk memproduksi rasionalitas dan menjustifikasi penelitian Anda gitu, atau tulisan Anda. Jadi kan kalau literatur review-nya oke, itu semacam jaminan ya, sebagai contoh di awal tadi kan, ketika Nata bilang kalau dia punya project, dia pengen milih siapa yang akan jadi anggotanya untuk menyelesaikan project, ya itu kan justifikasi dia, bahwa dia ada justifikasi, ini cocok begitu. Seperti juga membuat kajian pustaka tuh. Ketika kita udah justifikasi, ini cocok nih, ya sudah kita pakai ini, karena kenapa di dalam penjelasannya A, B, C, dan seterusnya itu inline sama masalah kita, dan dia menyediakan ruang untuk membahas problem kita, seperti itu. Karena problem itu kan macam-macam ya, apalagi penelitiannya ada yang kuali, ada yang kuanti, paradigmanya berbeda, dan seterusnya. Itu teman-teman semua yang berkaitan dengan kenapa atau tujuan dari literatur review-nya. Kemudian saya mau share lagi, jadi ini semacam tips dan trik lah dari
UNSW ya terkait dengan bagaimana sih kita menulis literatur review itu, apa yang kita mulai gitu. Jadi ini semacam quotes gitu untuk kita mulai mempertanyakan satu-satu gitu. Misalnya masalahnya apa, topiknya apa, kemudian apa namanya di situ teman-teman bisa lihat ya. Saya nggak bisa jelasin satu-satu nih biar simple. Misalnya what are the key theories, concept, and ideas. Jadi di dalam penelitian itu kan biasanya satu teori ada yang kita jadikan sebagai main teorinya untuk kita jadikan unit dalam proses analisis. Contohnya uses and gratification gitu ya. Kita biasanya ada namanya gratification sought, ada namanya gratification obtain. Nah, di situ kan kalau kita jadikan dia sebagai main konsepnya kan berarti kita harus detailkan ya. Gratification sought ini parameternya apa, gratification obtain ini parameter. Apakah dia inline sama pertanyaan yang kita pengen cari tahu atau tidak, seperti itu. Jadi kita pilih teori itu tentu saja kaitannya adalah apakah dia bisa mengakomodasi pertanyaan kita atau tidak, seperti itu. Nah, ini proses berpikir yang mungkin saya pribadi juga sedang belajar ya. Jadi di sini sharing aja pengalaman-pengalaman masing-masing. Nanti di sesi tanya jawab mungkin teman-teman juga bisa sharing, memberikan masukan atau pendapat juga tentang yang teman-teman biasa lakuin. Oke. Yang berikutnya nih teman-teman terkait dengan literatur review yang perlu kita cek. Ini masih dari referensi yang sama ya di dalam panduan penulisan tadi. Dia menjelaskan tentang apa nih sesuatu yang bisa menolong kita untuk memilih write on your topic which approach you have chosen. Jadi bagaimana caranya kita memilih sebuah literatur di dalam permasalahan yang kita sedang kaji begitu. Dia memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, what kind of literature do you have to read? Jadi buku apa yang harus kamu baca nih? Misalkan masalahnya adalah kamu pengen meneliti tentang kenapa perdebatan tentang sexual harassment gitu, pelecehan seksual. Kalau kita cek di sosial media tuh lebih banyak orang bicara tentang pencegahan, misalnya dibandingkan dengan aplikasi hukumnya begitu, dampaknya. Tapi mereka lebih banyak bicara tentang pencegahan, jadi regulasi dan seterusnya. Nah, misalnya kita mau cari tahu itu, ya tentu kita harus mikirin tuh literatur apa nih yang harus kita baca supaya nanti kita bisa mencari tahu si topik ini dan kita bisa menemukan konsep apa yang akan kita masukkan di dalam kajian pustaka kita, seperti itu. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, Punten Pak, waktunya udah habis Pak. Habis ya? Oke, saya beresin ini ya. Oke, yang berikutnya adalah apa yang ditulis oleh orang lain gitu di dalam topik yang sama yang kamu bahas dan siapa yang nulis. Itu juga kamu dalami. Kemudian yang ketiga, di dalam semua yang kamu baca itu, apa yang kamu dapatkan gitu ya di dalam literatur yang kamu baca untuk nanti melengkapi kajian pustaka yang pengen kamu tulis. Yang berikutnya adalah what does it not tell you, apa yang belum kamu dapatkan dari bacaan kamu dan kira-kira itu kamu inginkan untuk kamu dapatkan supaya kamu bisa cari tahu referensi yang lainnya. Nah, jadi itu semua bagian yang menjadi instrumen yang kita pakai untuk menulis sebuah kajian pustaka. Nah, nanti detailnya teman-teman bisa kita diskusikan bareng-bareng dengan Pak Adi mungkin ya. Jadi masih banyak sebenarnya yang saya pengen diskusikan, tapi karena waktu tuh intinya nih terakhir nih saya kasih tipsnya adalah tips yang paling ampuh dalam menyusun sebuah kajian pustaka itu tidak lain tidak bukan adalah memahami masalahnya. Masalah yang diteliti sebaik mungkin untuk menentukan konsep dan teori apa yang mampu menjelaskan sebuah permasalahan yang kita kaji tadi, serta mengaitkan realitas konsep dan realitas masalah dalam pembahasan yang logis dan fundamental. Jadi tidak ada tips lain ketika kita bicara tentang upaya untuk paham terhadap satu masalah dengan konsep selain daripada memahami masalahnya dulu, supaya kita bisa menentukan konsepnya. Itu mungkin dari saya teman-teman semua, karena keterbatasan waktu ya, jadi kita nanti lanjutkan di sesi berikutnya mungkin. Oke, mungkin itu dari saya, Nat. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Fadli atas materi yang luar biasa hebatnya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan oleh Pak Fadli dan bisa diimplementasikan terhadap skripsi teman-teman ya. Dan teman-teman yang ingin bertanya, itu di-keep dulu nanti, karena kita akan ada sesi Q&A setelah pematerian yang kedua. Jadi keep dulu pertanyaannya, simpen dulu pertanyaannya. Dan sekarang tanpa berlama-lama, kita bakal mendengarkan langsung pematerian dari Bapak Adi Bayu Mahdi.
Mahadian. Beliau merupakan dosen juga dan seorang peneliti. Dan Pak Adi ini sering juga meliti tentang meme ya Pak Adi ya, meme politik itu ya Pak Adi ya. Dan Pak Adi ini merupakan lulusan S1-nya di Unpad dan S2-nya juga di Unpad dan sekarang sedang S3 di University Sains Malaysia. Kita doakan mudah-mudahan Pak Adi ini bisa menyelesaikan studinya dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Dan Pak Adi juga sering mempublikasi banyak artikel, salah satunya ada kritik komik dalam kompetisi kritik DPR 2018 sebagai praktik demokrasi. Lalu ada yang terbaru itu ada kritik lip service. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut Pak Adi. Sore Pak Adi. Ya, sore. Saya panggil apa? Nata aja Pak. Nata, oke. Oke. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat, sehat. Gimana kabarnya? Kayaknya supaya agak berlama-lama lagi apa ya? Mungkin boleh langsung memaparkan materinya kepada Bapak Adi. Waktu dan layar saya persilakan Pak. Oke, langsung aja ya. Ya, mangga Pak. Saya sampai jam berapa, Nata? Untuk Bapak sebentar ya Pak, saya cek dulu. Untuk sampai jam 5 Pak. Jam 5, oke. Nanti tolong kasih tahu kalau sudah terlalu lama ya. Baik Pak. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat semua. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih untuk panitia ya. Tahun ini saya naik pangkat, naik naik pangkat ya. Biasanya jadi moderator, sekarang jadi narasumber. Terima kasih kesempatannya. Tadi mungkin sudah dibahas terkait dengan penulisan bab 2. Lalu dengan Pak Fadli ya, saya kira cukup komprehensif untuk menambah pengetahuan yang sudah diperoleh teman-teman saat kelas ya. Kemudian untuk mahasiswa saya ya yang diajar oleh saya, mudah-mudahan nggak bosan ya. Tapi saya coba untuk memberikan sesuatu yang ya sedikit berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan di kelas ya. Oke, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia bahwa saya diberi tugas untuk apa ya, semacam berbagi lah ya, berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana menulis bab 3. Kalau tadi Pak Fadli sudah bercerita tentang bagaimana menulis bab 1, 2, 3 dengan menggunakan sebutannya itu pemahaman konsep mulai dari aksiologis, epistemologis, metodologis dan aksiologis ya. Kelewat ya. Ontologis di awal ya. Saya mungkin nggak akan menggunakan istilah-istilah yang sekeren Pak Fadli ya, karena teman-teman mungkin yang berpuasa sudah lelah ya hari ini ya, sudah mulai kelaparan nih. Jadi saya coba untuk ya yang ringan-ringan aja ya. Oke, bab 3. Saya mulai dengan sebuah kalimat ya, bahwa nulis bab 3 itu sebetulnya menurut pendapat saya ya, itu tuh bagian yang paling gampang nulisnya ketimbang bab-bab yang lain. Kalau di bab 1 itu kita harus menyusun argumentasi, kemudian mengkaji penelitian terdahulu, kemudian merumuskan masalah penelitian, menentukan pertanyaan penelitian, gitu ya, dengan melibatkan literatur-literatur yang termutakhir. Nah, kalau di bab 3, sesungguhnya kita cukup mendeskripsikan sebenarnya. Jadi, kenapa paling sederhana? Karena bab 3 itu sebetulnya tinggal mendeskripsikan aja, gitu. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, teman-teman semua ya. Tapi intinya cara menulis di bab 3 itu paling mudah, sebatas yang saya pahami ya. Jadi tugas saya sebetulnya paling sederhana nih ketimbang narasumber minggu lalu ada Pak Indra, kemudian Pak Fadli tadi diceritakan tentang bagaimana
menulis bab 2 gitu ya. Kalau saya bab 3 sebetulnya ini tugas yang paling ringan ya. Karena saya hanya mengajak teman-teman untuk berpikir deskriptif, berpikir menggambarkan apa yang akan kita lakukan dalam penelitian kita. Ya, jadi kalau ditanya gimana caranya menulis bab 3, ya deskripsiin aja, deskripsiin, jadi gambarin aja. Jadi kalian tinggal gambarin aja langkah-langkah yang akan kalian lakukan ketika kalian melakukan penelitian. That's it, gitu ya. Itu kunci yang paling kunci yang paling sederhana ya. Jadi deskripsikan cara kalian melakukan penelitian. Sesederhana itu, ya. Nah, ya kita bagi teman-teman yang berpuasa, mohon maaf ya, sedikit menggugah selera ya, karena sebentar lagi kita berbuka puasa ya. Saya punya ilustrasi ya. Ini untuk analogi ya, bukan menggoda teman-teman yang sedang berpuasa, bukan ya. Saya hanya mencoba untuk menganalogikan. Jadi kalau di bagian sebutannya itu literatur review, di bagian latar belakang itu menjelaskan kenapa kita harus membuat masakan kita sebut telur saus tomat misalnya gitu ya. Kenapa kita harus membuat telur saus tomat untuk menu berbuka kita? Kenapa enggak masak rendang? Nah, di bab 1 itu kita menjelaskan alasannya. Kenapa hari ini kita harus membuat telur saus tomat? Kenapa enggak buat rendang? Kenapa enggak buat masakan tuh? Apalagi ya masakan itu ya? Soto Jakarta misalnya, atau nasi bakar gitu ya. Nah, di latar belakang itu kalian jelasin kan ya, kenapa kalian menu berbuka hari ini adalah telur saus tomat. Nah, di bab 3, bab 2 dulu ya. Bab 2 dulu ya, berarti tadi sesuai dengan arahan dari materi dari Pak Fadli, kalian harus menjelaskan tuh referensi-referensi yang terkait dengan telur saus tomat. Perlu nggak sih kita membahas tentang memilih telur yang baik gitu ya, memilih tomat yang baik, memotong tomat yang baik gitu ya. Nah, di bab 3 yang kalian lakukan adalah menjelaskan tahapan-tahapannya. Pertama, memotong tomat misalnya, nggak dipotong ya, dikupas kayaknya ini ya. Enggak, direbus, kemudian dikupas, baru kemudian dipotong, dicincangnya bentuk dadu 1 cm. Nah, seperti itulah analoginya. Jadi bab 3 itu menjelaskan tahapan-tahapannya, cara-caranya. Kalau sebutannya ya? Aduh, karena lagi puasa ya, jadi agak stuck nih. But anyway, balik lagi ke sini, bahwa bab 3 pada prinsipnya adalah menjelaskan. Jadi tahapan-tahapan dari mulai awal sampai akhir. Jangan sampai terlewat. Jadi kalau misalnya kalian menulis tata cara membuat telur saus tomat, lalu kemudian orang yang diteranginnya nggak ngerti, lalu mereka misalnya masak lagi tapi rasanya beda, berarti ada yang salah dengan cara menjelaskan kalian tentang metode. Pada prinsipnya itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi menulis metode itu ya menulis cara. Nah, kurang lebih ini analogi lain lah ya. Jadi ini ini sebutannya? Capcay apalah gitu ya. Sorry ya teman-teman yang lagi berpuasa, karena saya juga dapat inspirasinya barusan nih. Jadi langkah-langkahnya, bahan-bahannya, termasuk ketika kita menulis siapa sih yang harus diwawancarai. Misalnya ketika kalian anak Markom misalnya mau melakukan penelitian tentang strategi marketing communication PT Telkom Indonesia. Yang kalian wawancarai itu adalah direktur PT Telkomnya. Kenapa kalian wawancarai direktur PT Telkom? Kenapa enggak kalian mewawancarai
manajer manajer lapangannya? Kenapa nggak kalian wawancarai office boy-nya? Nah, artinya kan ada alasan-alasan. Kenapa sih yang digunakan itu hanya 150 gram wortel yang diiris tipis saja? Kenapa bukan kentang misalnya? Kenapa wortel? Kenapa enggak kenapa enggak kol misalnya? Nah, jadi terkait dengan siapa yang diwawancara, bagaimana cara wawancarainya, atau misalnya kalau kuesioner, bagaimana cara mendapatkan respondennya, itu berimplikasi pada hasil yang ingin diharapkan, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dianalogikan, menulis bab 3 itu ya seperti menulis cara memasak, gitu ya. Cara memasak capcay, cara memasak macam-macam lah, gitu ya. Nah, ini saya semacam ya ilustrasikan ya, bahwa membuat metode penelitian itu mudah, paling mudah dibanding bab-bab yang lain, bab 1, bab 2. Ya mungkin kalau kalau saya berdasarkan pengalaman gitu ya, bagian yang paling sulit itu adalah bab 1 ya, karena memulai dengan menyusun argumentasi bahwa penelitian kita itu penting. Bab 1 kita harus membaca banyak literatur, bab 2 juga sama, kita harus banyak baca literatur. Nah, bab 3 kalau kita sudah punya pengetahuan, ya ini syaratnya teman-teman ya, pengetahuan tentang metodologi penelitian. Kalau kita sudah punya pengetahuan tentang metodologi penelitian, maka bab 3 ditulis dengan akan sangat mudah. Maka kalian harusnya sih kan kalian sudah lulus di mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Harusnya sih itu cukup kalau kalian sudah memasukkan ilmu yang sudah diberikan oleh dosen-dosen kalian terkait dengan metode penelitian ke kepala kalian, ya. Ini nih, misalnya udah nggak asing lagi lah ngomongin soal paradigma, analisis. Kalau yang kuantitatif itu analisis regresi, korelasi gitu ya. Kemudian skalanya ada Likert gitu ya, atau misalnya jenis-jenisnya yang nominal, apalagi rasio gitu ya. Atau yang kualitatif, kalian sudah nggak asing lagi dengan istilah-istilah fenomenologi, etnografi gitu ya, semiotika, wacana. Kalau kalian sudah punya pengetahuan itu, kalian tinggal pilih ketika kalian sudah menentukan tujuan penelitian. Oh, saya mau mempelajari tentang misalnya tentang bagaimana sekelompok masyarakat menggunakan bahasa dalam komunitasnya. Maka metode yang tepat untuk saya pakai adalah etnografi. Ketika saya mau mempelajari bagaimana pengetahuan kolektif sebuah masyarakat digunakan dan direpresentasikan dalam bahasa di TV gitu ya, diskursus perbincangan, apa metode yang saya pakai? Oh, berarti saya pakai analisis wacana misalnya gitu ya. Atau misalnya saya akan saya ingin cari pengaruh nih, anak-anak Markom atau teman-teman yang juga kayaknya banyak yang meneliti tentang pengaruh sesuatu terhadap sesuatu. Kalau kalian mencari pengaruh sesuatu terhadap sesuatu, maka kalian pasti akan menggunakan penelitian kuantitatif, ya. Maka kalian mencari teori yang mampu menjelaskan relasi antar konsep tadi. Itu. Berarti yang saya gunakan adalah kuantitatif. Kalian pelajari metode penelitian kuantitatif dan kalian jelaskan bagaimana cara menggunakan metode penelitian kuantitatif di bab 3 kalian. Kalau kalian sudah punya pengetahuan ini, saya kira itu akan sangat mudah ya. Konsep-konsep penelitian. Jadi sebelum kalian menentukan metode penelitian, ya kalian isi di kepala kalian dulu. Lalu kemudian gini teman-teman, kadang-kadang suka ada yang mahasiswa itu datang, Pak, saya mau melakukan penelitiannya kualitatif gitu ya. Tapi kemudian penelitian kualitatif, saya pengen
penelitian saya kualitatif, lalu saya pengen mencari pengaruh misalnya apa ya, branding terhadap penjualan misalnya gitu. Maka itu merupakan sebuah langkah yang ya bisa dibilang keliru ya. Kenapa? Karena sebaiknya kita memulai penelitian itu dari tujuan. Dari tujuan. Oke, jangan sana dulu. Kita ngomong soal metode aja. Jadi ini masih berkaitan. Tapi intinya bahwa sebuah metode metode itu hanya alat. Nah, di bab 3 kita menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat itu. Intinya itu. Oke, ini saya hanya mengutip sedikit dari dari panduan ya. Jadi di bab 3 itu penulisan bab 3 antara kualitatif dan kuantitatif itu berbeda ya, teman-teman ya. Kalau di kuantitatif itu ada 6 poin yang harus kalian jelaskan, dan saya kira ini penjelasan di panduan sudah cukup komprehensif ya. Sementara kalau di kualitatif ini lebih dinamis, karena di poin yang pertama metode, kalian bisa menjelaskan metode penelitian dengan menambahkan sub-sub chapter yang kalian anggap perlu. Kalau misalnya kalian anggap perlu untuk menjelaskan tentang paradigma penelitian, bagaimana sudut pandang si peneliti terhadap si objek yang diteliti, misalnya bagaimana misalnya peneliti itu melakukan penelitian tentang wacana misalnya gitu ya. Ada di manakah wacana itu? Bagaimanakah wacana itu dipelajari? Maka si peneliti dia harus mempelajari tentang sudut pandang kelompok strukturalisme atau poststrukturalisme misalnya gitu ya. Karena wacana dan bahasa itu memiliki relasi dengan masyarakat, memiliki relasi dengan pengetahuan kolektif sekelompok masyarakat gitu ya. Itu bisa dijelaskan dengan selengkap-lengkapnya ya, bagaimana cara si peneliti memandang objek penelitian gitu ya, teman-teman ya. Jadi oke lah, saya mungkin nggak akan terlalu banyak ngomongin di sini ya. Ini sekilas saja tentang apa yang dinilai ya. Ini kalau kalian nanti ini berkaitan dengan aspek penilaian ketika desevaluasi ya. Ketika desevaluasi atau skripsi, ini elemen yang akan dinilai oleh para dosen penguji kalian ya. Jadi unsur-unsur inilah yang akan dilihat ketika kalian submit proposal atau submit skripsi, dan penguji akan menilai aspek-aspek ini, melihat aspek-aspek ini. Nah, mungkin saya nggak akan lama-lama soal hal-hal yang tadi. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat praktiknya ya, contoh-contoh yang sudah yang saya dapatkan gitu ya, terkait dengan penulisan skripsi. Ini bukan untuk mempermalukan kawan-kawan yang lain ya. Ya, saya juga nggak nunjukin siapa namanya ya. Ini salah satu contoh ya, penulisan metode penelitian yang bukan keliru ya. Ada benar juga gitu ya. Tapi mungkin akan lebih baik kalau dijelaskan lebih dari ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, kebanyakan dari sidang-sidang DE yang saya baca gitu ya, kebanyakan ketika menjelaskan tentang jenis penelitian, mahasiswa itu banyak yang hanya menulis kutipan-kutipan seperti ini. Ya, mengutip Arianto, penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi dan bla 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 gitu ya. Hanya mengutip. Kemudian mengutip lagi. Ini tidak cukup, teman-teman semua ya. Jadi mengutip boleh mengutip ya, tidak dilarang gitu ya. Tetapi tidak cukup hanya mengutip. Yang kalian harus jelaskan adalah menjelaskan bagaimana, kalau misalnya ini pakai metode analisis isi, yang harus kalian jelaskan esensinya di sini adalah bagaimana kalian menggunakan metode analisis isi
yang sudah dijelaskan oleh para ilmuwan terdahulu. Bagaimana mengaplikasikan teori-teori tentang analisis isi itu dalam penelitian kalian. Karena bisa jadi metode analisis isi itu bisa banyak banget variansnya. Variansnya banyak banget. Nah, yang mana yang akan kalian lakukan dalam penelitian kalian? Bahkan kadangkala gini, ada satu ilmuwan yang menawarkan satu metode tertentu, tapi kemudian kalian tidak menggunakan keseluruhan dari metode yang ditawarkan oleh si ilmuwan tadi. Nah, yang kalian lakukan pasti kan hanya sebagian. Nah, yang sebagiannya itu apa dan bagaimana, dan kenapa kalian mengabaikan bagian metode yang lain. Nah, itu yang kalian perlu jelaskan. Gitu ya. Ini tidak cukup hanya mengutip dan mengutip. Ini contoh dari penelitian kualitatif ya. Ini lumayan bagus ya, karena dia lulus dengan nilai A kalau nggak salah ya. Jadi ini sebagai introduction-nya aja ya, sebagai introduction. Dia melakukan penelitian di sini nih tentang e-klinik gitu ya, Kota Bandung. Perilaku pengguna e-klinik. Perilaku pengguna e-klinik. Nah, ini ya. Nah, jadi di latar belakang, di bab 3, kalian juga menggunakan narasi-narasi agar si pembaca tahu bahwa kita itu sedang melakukan penelitian ini dan metode yang seperti ini atau cara seperti ini untuk mendapatkan apa. Ya, jadi narasi kalimat-kalimatnya bisa jadi setiap mahasiswa akan sangat berbeda gitu ya. Ini contoh lain ya. Ini penelitian yang berbeda ya, bukan yang e-klinik. Ini penelitian tentang, saya lupa. Ya, ini tentang internet nih kalau nggak salah ya, mahasiswa bimbingan saya. Dia menjelaskan tentang bagaimana dia mengutip teori sosial semiotik yang ditawarkan oleh Theo van Leeuwen ya. Sorry. Dia menggunakan teori sosial semiotik yang digunakan oleh van Leeuwen. Dia menjelaskan tentang bagaimana teori sosial semiotik itu dipakai oleh dia dalam penelitiannya. Jadi dia menjelaskan selengkap-lengkapnya, sebisa dia, menggunakan bahasa yang dia susun sendiri. Ya, berangkat dari pernyataan Leeuwen tersebut mampu menciptakan sebuah analogi bahwa form limersifan. Dia mencoba menggabungkan konsep diskurs dalam konsep diskurs dari teori sosial semiotik yang ditulis oleh Theo van Leeuwen dengan konsep form yang ditulis oleh Limer Shipman. Dia mencoba menggabungkan, dia menganalogikan, karena ketika dia neliti tentang internet meme, si Limer Shipman ini tidak menjelaskan tentang bagaimana konsep form ini dengan lebih lengkap. Dan kemudian dia mencoba menganalogikan bahwa konsep form ini sama dengan, atau ya mirip-mirip lah dengan konsep diskurs yang disampaikan oleh Theo van Leeuwen dalam bukunya, gitu ya. Jadi dia mencoba untuk bisa dibilang dengan mengawinkan, gitu ya, mengawinkan dua teori lah kurang lebih ya. Teori dengan T kecil mungkin ya. Jadi di sini dia menjelaskan selengkap-lengkapnya ya. Mampu menciptakan sebuah analogi bahwa form limersifan dapat dianalogikan sebagai semantic source yang ditemukan oleh Leeuwen, yang mana dalam konteks internet meme maka semantik hanya terbatas pada unit digital yaitu audio dan seterusnya. Ya. Jadi kutipan-kutipan yang dia tulis, yang kalian tulis itu untuk memperkuat argumentasi kalian, gitu ya. Jadi misalnya dia mengutip ini nih, ada definisi form diartikan sebagai the physical incarnation of the message perceived through our sense. It include both visual bla bla dan bla 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 gitu ya. Nah, kemudian dia ngambil konklusi, sehingga
penulis merasa perlu untuk meminjam definisi konsep semantic source untuk mengidentifikasi elemen form. Nah, ini ada beberapa ya, gitu ya. Ada beberapa alasan. Jadi dia menjelaskan selengkap-lengkapnya, sebisa dia dengan bahasa dia. Nggak perlu kalian mencaplok kata-kata atau cara yang ditulis oleh kakak kelas kalian, karena bisa jadi metodenya berbeda. Bisa jadi setiap penelitian memiliki metode yang berbeda. Jadi tulis metode kalian, jangan meniru metode orang lain. Kutip dari rujukan-rujukan yang kredibel dari para para ilmuwan yang menawarkan metode-metode, ya, dari buku-buku referensi, ya, jangan buku ajar ya, buku referensi teman-teman ya. Ini lanjutan ya. Ini masih lanjutan ya. Kalau ini saya mau tunjukin bagaimana bagaimana seorang mahasiswa yang jadi standarnya bukan standar dosen atau peneliti yang sudah berkali-kali melakukan penelitian ya. Standarnya saya menunjukkan bahwa mahasiswa kalian sendiri juga bisa melakukan ini, gitu ya. Ini saya mau tunjukkan ya. Ini bab 3 teman-teman semua ya. Di bab 3 dia menjelaskan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Boleh ya, ya sangat boleh lah ya mengutip. Kemudian dia menjelaskan ini bagian metode teman-teman ya. Kita lihat berapa halaman. 1, 2, 3, 4, 5. Dia menulis metode penelitian 5 halaman. Nah, mungkin ini tidak lazim teman-teman semua ya. Tetapi ini bocoran aja. Ini dia dapat A ya. Karena dia menunjukkan bahwa dia menulis dengan serius. Begitu. Dia menjelaskan selengkap-lengkapnya cara dan cara berpikir dia tentang objek. Ya, saya kira dia bisa, kalian bisa. Setiap penelitian bisa jadi metodenya berbeda-beda. Tulis metode kalian masing-masing. Tulis cara penelitian kalian sendiri-sendiri. Dia bisa, kalian juga bisa. Intinya menjelaskan ya teman-teman ya. Oke, jadi ini menjelaskan tentang bagaimana menulis, bagaimana menjelaskan tata cara sebutannya itu melakukan penelitian ya. Oke, nah ini yang kurang lengkap lah ya. Ini banyak banget ya, apalagi penelitian kualitatif. Ada yang menulis seperti ini. Paradigma merupakan cara pandang dan cara berpikir seorang dalam proses memecahkan suatu masalah penelitian. Hal ini diperkuat pandangan Harmon menyatakan bahwa paradigma merupakan bla 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 bla. Selesai. Ya. Bagian paradigma itu adalah bagian peneliti menjelaskan bagaimana cara memandang cara memandang objek penelitian. Contohnya begini. Misalnya ada seorang peneliti yang dia mau melakukan penelitian tentang pikiran, misalnya pikiran. Pikiran itu bisa diteliti menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif bisa, kualitatif bisa. Nah, paradigma merupakan cara pandang, cara melihat, cara menganggap, dan cara memperlakukan si pikiran. Kalau menurut dari paradigma interpretif misalnya, bahwa pikiran itu ada dalam tatar mental seseorang. Jadi ada di kepala seseorang gitu ya. Jadi untuk meneliti pikiran, maka kita harus masuk ke dalam kepala seseorang gitu ya. Caranya gimana? Kan nggak mungkin kita menjadi jin kemudian merasuki orang lain, nggak mungkin. Maka caranya adalah kita tanya, kita gali kesadarannya, gali pengetahuannya lewat bahasa, gitu ya. Wawancara sedekat mungkin agar kita bisa mendapatkan isi kepala, isi pikiran seseorang. Karena pikiran itu nggak kelihatan, yang kita bisa gali adalah kesadarannya, pengetahuannya, gitu ya, lewat wawancara. Itu dari paradigma interpretif.
Tetapi orang-orang behavioristik, kuantitatif, dia bilang kita bisa teliti. Pikiran itu bisa dilihat dengan cara melihat perilakunya. Karena para peneliti kuantitatif harus bukti-buktinya itu harus empiris. Maka dia misalnya kita lakukan ini deh, tes kita kasih kuesioner deh, kita uji misalnya pikirannya, atau misalnya tes IQ gitu ya, itu tes kemampuan berpikir misalnya gitu. Karena orang-orang kuantitatif itu harus empiris, harus bisa dibuktikan apa isi pikirannya, atau misalnya kalau IQ itu kan tentang kemampuan berpikir seorang misalnya gitu ya, berapa tingkat kecerdasannya. Maka dia meminta orang-orang yang diobservasi atau diteliti untuk mengisi kuesioner atau menguji mengisi soal-soal tes IQ. Nah, sehingga itu bisa jadi dua cara yang berbeda melihat tentang pikiran, isi kepala gitu ya. Nah, paradigma itu menjelaskan tentang bagaimana cara si peneliti melihat si pikiran tadi. Apakah pikiran itu harus bisa dipelajari secara empiris, ya, ada fakta-faktanya, atau kita nggak bisa, pikiran itu nggak bisa diteliti, nggak bisa dijangkau oleh secara empiris. Kita hanya bisa mendapatkan lewat kesadarannya gitu ya. Nah, maka paradigma penelitian wadahnya kalian untuk menjelaskan cara kalian melihat, cara kalian memandang sebuah objek yang akan kalian pelajari atau kalian teliti. Ya, ini contoh lagi lah. Jadi di bagian teknik analisis data juga sama ya, dijelaskan selengkap-lengkapnya. Termasuk misalnya bagaimana, jadi banyak tuh mahasiswa yang hanya menulis Miles and Habermas, pertama reduksi data dan seterusnya, hanya tiga bagian gitu ya. Itu nggak cukup teman-teman. Yang kalian kalau jelaskan adalah selengkap-lengkapnya. Ini contoh aja biar cepat. Ini contoh yang operasi variabel. Jadi ini contohnya teman-teman ya, yang kuantitatif. Ini mahasiswa bimbingan saya juga. Jadi ketika dia mengutip, jadi alat ukurnya, kuesioner itu dia kutip dari ini. Item pertanyaan dimodifikasi, diadopsi dari ini rujukannya dari sini gitu ya, ditulis. Lalu kemudian dia jelaskan selengkap-lengkapnya. Variabelnya apa, definisinya apa gitu ya, kemudian indikatornya seperti apa. Ini dia adopsi dari peneliti sebelumnya. Oke, nah ini kata kuncinya, tulis sejelas-jelasnya metode, cara, prosedur yang Anda lakukan selama penelitian, selengkap-lengkapnya. Bayangkan, anggap saja bahwa pembaca kalian itu adalah orang yang bisa jadi orang yang bodoh gitu ya, atau si profesor. Ini si profesor ya. Secerdas sang profesor atau sebodoh si siapa ini dia? Dambar itu, saya lupa namanya. Pokoknya ini analogi aja ya. Ini bayangkan bahwa bisa jadi yang membaca skripsi kalian itu adalah orang bodoh banget, atau orang pintar banget. Sehingga kalian harus menulis untuk mereka. Tulis jelas-jelasnya, anggap saja yang membaca skripsi kalian itu bisa jadi orang bodoh, bisa jadi orang pintar, gitu ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mungkin semoga tidak melampaui waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Terima kasih, Mas Nathan. Baik, terima kasih Pak Adi atas materi yang sangat berinsight-nya dan luar biasa. Aku harap teman-teman bisa menerima materi dari Pak Adi dan bisa jadi hal yang bermanfaat untuk orang-orang banyak dan bisa membantu seperti teman-teman semua. Oke, seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, bahwasanya bakal ada Q&A, dan Q&A-nya boleh langsung ditanyakan ke Pak Adi atau ke Pak Fadli, dan untuk cara bertanyaannya itu bisa langsung tulis di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Ya. Oh ya, ini udah langsung ada pertanyaan dari Brigita.
Untuk Pak Fadli. Pak Fadli, saya ingin bertanya mengenai pemilihan jurnal yang relevan, Pak. Tolak ukur relevan itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Karena beberapa kali saya ajukan jurnal yang menurut saya relevan dengan topik penelitian saya, tapi ternyata salah. Terima kasih, Pak. Bisa dipahami, Pak Fadli? Oke, ini langsung dijawab ya? Mangga, Pak, langsung dijawab. Oke, baik. Ini pertanyaannya mengenai pemilihan jurnal ya. Yang relevan itu tolak ukurnya apa? Oke, baik teman-teman semua. Jadi ini satu isu juga ya. Untuk jurnal yang relevan dan tidak relevan. Yang pertama, ketika kita bicara relevan itu tidak satu aspek saja. Bisa dia relevan dari topiknya. Misalnya dia sama-sama meneliti tentang campaign, oke? Atau sama-sama political communication dalam topik yang sama misalnya. Itu bisa, itu tetap dikatakan relevan. Atau dia secara penggunaan metodenya sama dengan yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan CDA gitu ya, Critical Discourse Analysis. Dia juga penelitiannya Critical Discourse Analysis, tapi topiknya beda. Nah, jadi dia secara metodologi relevan, tapi topiknya berbeda. Nah, kita bisa ambil dia sebagai referensi dalam kerangka penyusunan metodologi kita, gitu. Yang pertama tadi dalam kerangka penyusunan topik penelitian. Dan yang keempat, bisa jadi kesamaannya itu ada pada datanya. Misalnya kita meneliti tentang mungkin kalau yang komunikasi kita sosial media lah, sosial media analitik begitu, kita bicara tentang persepsi publik terhadap kekerasan seksual, ya kan? Kita bicara tentang kekerasan seksual dalam perspektif publik, dalam perspektif komunikasi, persepsi publik. Sedangkan misalnya ada jurnal lagi dia bicara kekerasan seksual tapi dari segi penyusunan regulasi atau kebijakan. Itu masih relevan dari segi isi. Jadi tiga-tiganya itu bisa jadi parameter apakah dia relevan atau tidak. Seperti itu. Jadi bisa jadi dia beda topik tapi relevan secara metodologi dan akan mirip atau sama, atau dia beda secara topik tapi materinya sama, atau dia beda secara data tapi topiknya sama. Misalnya sama-sama bahas campaign, yang satu bicara tentang campaign BKKBN misalnya, campaign BKKBN, yang satu bicara tentang campaign yang brand gitu. Nah, itu tetap bisa. Yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana kita sebenarnya menginline-kan si referensi tadi. Misalnya ketika kita bicara topiknya, jangan sampai kita gagal menginline-kan. Misalnya gagalnya karena kita tidak bisa merelevansikannya. Yang merujuk pada jurnal itu, yang pertama kita harus relevansinya bicara tentang penjelasannya. Karena jurnal ini bicara tentang ini, dan di dalam topik ini saya butuh pembahasan tentang ini misalnya. Sehingga saya menggunakan jurnal ini sebagai referensi. Gitu. Jadi banyak hal yang dipakai. Nggak harus plug and play gitu sama topik sama judul. Kalau kayak gitu mah tidak akan ada jurnal baru atau tidak akan ada penelitian baru karena akan bicara terus soal sesuatu yang sama saja. Seperti itu. Itu mungkin untuk Brigita. Baik, mudah-mudahan Brigita pertanyaannya bisa terjawab ya. Saya lanjutkan, ada pertanyaan dari Lulu. Pertanyaannya untuk Pak Adi. Saya izin bertanya terkait metode penelitian dengan analisis semiotika. Apakah di bab 3 penulisan harus mencantumkan data-data seperti adegan dalam iklan atau lirik dalam lagu? Karena saya membaca beberapa skripsi ada yang dicantumkan, ada yang langsung dicantumkan di bab 4 untuk dianalisis. Terima kasih Pak sebelumnya. Mangga Pak, boleh langsung dijawab. Tadi apa tadi pertanyaan yang harus dicantumkan itu apa? Lirik lagu atau apa? Ya, data-data seperti adegan dalam iklan atau lirik dalam lagu, Pak. Oke, semiotika ya. Jawabannya mungkin tergantung penjelasan. Lagi-lagi tergantung penjelasan. Jika memang kalian perlu untuk menjelaskan tentang tanda misalnya ya. Ini kalau saya mungkin agak ada sedikit perbedaan terkait penafsiran apa ya sebutan itu ya, tanda kali ya, atau penulisan unit analisis lah ya di dalam bab 3.
Biasanya kalau dalam penelitian semiotika itu ada bagian unit analisis yang ditulis di bab 3 berisi objek-objek penelitian. Misalnya ada yang neliti tentang iklan, iklannya ditampilkan. Ada yang neliti tentang film, filmnya atau penggalan-penggalan scene-nya atau penggalan-penggalan filmnya itu ditampilkan. Boleh nggak seperti itu? Sebatas yang saya pahami bahwa dalam penelitian semiotika itu apa sebutannya itu ya? Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana kita mengidentifikasi dari si apa sebutannya itu si tanda yang kita analisis dan yang kita anggap memiliki potensi dan kontribusi terhadap pembangunan sebuah makna. Nah, kalau misalnya ditanya perlu nggak kita menulis filmnya, iklannya, bisa ya bisa tidak ya teman-teman ya, bisa ya bisa tidak. Kalau misalnya kita meneliti tentang misalnya meneliti tentang kekerasan perempuan dalam sebuah film, nampaknya kita agak sulit untuk menulis atau memenggal adegan film dalam skripsi kita. Sehingga kalau saya sih, ini contoh tadi ya, misalnya kekerasan terhadap perempuan dalam sebuah film gitu ya, atau dalam beberapa film, maka yang bisa kalian lakukan adalah kalau dalam konteks tadi kayaknya nggak mungkin kalian memasukkan film gitu ya, atau misalnya memenggal-menggal, itu pun nanti nggak akan cukup bagian-bagiannya ya. Jadi sehingga kalau saya sih menyarankan kalau dalam kasus tadi, maka yang kalian lakukan dan penjelasannya bisa menggunakan prefacing, narasinya misalnya, atau tentang bagaimana apa filmnya, bagaimana ceritanya, dan seterusnya. Sementara adegan-adegan atau misalnya tanda-tanda yang dianggap berkontribusi terhadap pembangunan makna, itu disimpan di lampiran. Karena nanti kita juga harus memikirkan tentang kemudahan pembaca skripsi kita, memahami skripsi kita. Kalau misalnya skripsinya terlalu banyak terlalu banyak penggalan-penggalan atau foto-foto di bagian awal gitu ya, di bagian metode penelitian, mungkin pembaca juga tidak akan terlalu nyaman gitu ya, tidak akan terlalu nyaman untuk membaca skripsi kita. Ini berkaitan juga dengan pengalaman saya, misalnya untuk disertasi saya meneliti sekitar 586 meme. Saya nggak mungkin menyimpan semua meme 500 lebih itu di bab 3 ya, walaupun saya menganalisis itu semua, nggak mungkin disimpan di situ semua, karena nanti pembaca kebetulan di universitas saya itu ada maksimum halaman ya, jadi nggak boleh lebih dari 300 halaman. Jadi nggak mungkin juga kalau misalnya saya menyimpan 560 meme di bab 3, itu nggak akan cukup nantinya. Penuh dengan meme aja gitu nantinya. Jadi itu berkaitan juga dengan apa sebutannya itu, dengan kenyamanan si pembaca. Jadi kalau misalnya perlu ya gunakan saja lampiran. Itu mungkin Mas Nata. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Grace. Pertanyaannya untuk Pak Adi lagi, Pak. Pak, saya masih kebingungan dalam menentukan metode penjagaan keabsahan data pada bab 3. Bagaimana yang cara menentukan metode yang tepat untuk penelitian tersebut, terutama apabila metode pengambilan datanya melalui wawancara. Terima kasih sebelumnya, Pak. Boleh, Pak. Langsung dijawab aja. Oke, ini jadi bukan penulisan ini ya, tentang substansi metode penelitian ya. Jadi penjagaan keabsahan data itu sebatas yang saya pahami, intinya sih biar hasil penelitian kita itu nggak bias gitu ya. Pertama, nggak bias oleh subjektivitas kita, kemudian kalau saya sih bilangnya biar kita nggak dibohongin, yang kedua ya, biar kita nggak dibohongin sama si informan kita. Bagaimana caranya? Lagi-lagi tergantung desain penelitian kita dan tergantung siapa informan kita. Contoh yang sering saya temui ini, contoh aja kalau di sidang skripsi. Ada seorang mahasiswa, dia melakukan penelitian strategi pemasaran, gitu ya, strategi komunikasi pemasaran. Lalu informannya hanya satu, gitu ya. Informannya hanya satu. Informan itu owner dari si bisnis itu, UMKM.
Kemudian dia melakukan wawancara hanya 1 kali. Bayangkan kalian, misalnya Nata kemudian didatangi oleh seorang peneliti. Mas Nata boleh melakukan penelitian? Oh boleh. Lalu dia bertanya hal-hal yang apa namanya ya agak sensitif gitu ya. Mas Nata punya uang berapa gitu ya? Berapa ada di dompet Mas Nata gitu. Bisa jadi Mas Nata memberikan informasi yang apa namanya yang tidak sesungguhnya gitu ya. Apa namanya yang di tanda petik dimanipulasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam kasus seperti itu, maka ya cara yang apa namanya yang baik biar kita nggak dibohongin sama Mas Nata ya kita misalnya boleh dilihat dompetnya Mas Nata misalnya, boleh cek ATM-nya itu sebagai konfirmasi. Nah, atau misalnya dalam penelitian-penelitian apa namanya ada mahasiswa misalnya dia neliti tentang bagaimana interaksi para tukang cukur dengan siapa namanya pelanggannya gitu ya di barbershop. Kemudian dia mempelajari itu karena dia adalah ownernya dari si bisnis barbershop itu. Jadi ketika dia menjelaskan hasil penelitian dan data penelitiannya, bisa jadi itu sangat subjektif. Dia bisa jadi melebih-lebihkan. Oh, misalnya relasi antara si tukang cukur dan pelanggan itu sangat baik, misalnya, sehingga ada sikap-sikap yang tidak objektif yang dilakukan atau dimiliki oleh si peneliti ketika dia melihat sebuah fenomena, gitu ya. Maka cara yang dilakukan adalah ya dia harus apa namanya misalnya menggunakan analisis data gitu ya dengan cara yang lebih objektif. Jadi apa namanya datanya dikumpulkan gitu ya, hasil wawancaranya, kata-katanya, termasuk pertanyaannya, atau misalnya kita apa namanya meminta wawancara dengan orang lain tanda petik ya, atau dengan siapa namanya itu kolega misalnya gitu ya. Ya kolega pembimbing gitu ya maksudnya, terkait dengan subjektivitas dan objektivitas si peneliti, apa sebutan itu, hal-hal seperti itu sangat tergantung pada desain penelitiannya. Jadi intinya sih agar hasil penelitian itu tidak bias, tidak subjektif, karena peneliti kualitatif tetap dia harus objektif ya. Walaupun misalnya dia menggali subjektivitas, pandangan subjektif si informan, si peneliti harus tetap objektif. Si peneliti harus tetap menjaga keobjektifan dalam kesubjektifan si informan gitu ya. Lalu kemudian ya itu tadi ya, jangan sampai kita dibohongin gitu ya. Taruhlah misalnya Nata ini melakukan wawancara kepada rektor Telio misalnya Pak Prof. Adi Wijaya, gimana perkembangan Telio? Pasti Prof. Adi Wijaya akan bercerita tentang Telio alhamdulillah sekarang sudah menjadi universitas nomor 1 di Indonesia misalnya kayak gitu. Dia akan menceritakan tentang hal yang apa namanya yang tanda petik normatif gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan agar realitas yang ingin kita gali dari si informan itu diperoleh dengan dengan lebih murni gitu ya kalau bahasa fenomenologinya. Mungkin itu Nata ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Bagaimana Grace, sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi dari Elvina. Selamat sore Pak, izin bertanya. Untuk bab 2 sebagai bagian dari kajian pustaka yang salah satunya menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kira-kira adakah batasan banyaknya penggunaan teori? Apakah ada tips menentukan teori yang tepat? Mungkin bisa dijawab sama Pak Fadli atau Pak Adi. Mungkin Pak Fadli dulu. Oke, boleh saya jawab ya. Bentar, nanti mungkin bisa ditambahin juga Pak Adi ya. Oke, baik teman-teman semua. Pertama tuh yang perlu dipahami adalah sebuah penelitian itu dia punya batasannya sendiri. Jadi bukan teorinya ya, tapi penelitian keseluruhan
Jadi misalnya kamu meneliti tentang campaign, berarti fokus kamu ada di campaign. Misalnya campaign-nya adalah hanya informasi apa saja, misalnya yang melalui satu saluran, misalnya khusus campaign yang di televisi aja. Nah, berarti udah terfokus ya. Artinya di sana kita contohnya sosial media campaign-nya, kemudian topiknya campaign. Nah, secara umum, jadi risetnya itu punya batasan. Nah, karena risetnya secara umum itu punya batasan, sehingga penggunaan teorinya juga sejatinya bukan dibatasi sebenarnya, tetapi masalah yang kita tentukan ini kan udah spesifik, maka kita pakai teori yang kira-kira bisa menjelaskan uh, permasalahan kita gitu. Jadi bukan kepada apakah teori itu dibatasi dua saja gitu, tergantung batasan penelitian yang kita pengen. Contoh nih ya, contoh misalnya kita meneliti tentang kepuasan, mayoritas bicara tentang kepuasan kepuasan seseorang begitu terhadap manfaat penggunaan sebuah media atau terhadap aplikasi misalnya. Kita pakai uses and gratification. Nah, di sana misalkan kita udah punya teori nih, ya uses and gratification. Selama teori itu sudah bisa menjelaskan parameter kepuasan yang kita tanyakan di bab 1, ya kan, di latar belakang, di introduction-nya, di perumusan masalahnya, maka berarti cukup satu aja yang kita pakai. Karena di situ pertanyaan kita udah terjawab. Seperti itu. Nah, apakah kita bisa pakai teori 2 atau 3 teori? Nah, itu dimungkinkan ketika kita pakai teori lebih dari satu, kalau misalkan teori yang kita inginkan itu, yang kita pakai itu, dia punya kekurangan. Yang kekurangan teorinya itu harus dicukupkan oleh argumentasi lain dari pendapat teori lain yang misalkan kita harus tambahkan. Misalnya nih, kalau di dalam kuantitatif ya, misalnya ada biasanya likelihood model ya, kesukaan. Ada juga biasanya yang pakai si apa namanya gratification. Biasanya kalau ada satu parameter atau hipotesis yang belum terjawab setelah kita pakai parameternya uses, ya bisa saja selama si penelitinya mampu. Begitu. Tapi kan sejauh ini di dalam skripsi biasanya itu kita memberikan batasan kepada mahasiswa untuk supaya dia selesai dulu menjawab si satu pertanyaannya dia atau dua pertanyaannya dia dalam satu batasan yang sudah dia tentukan. Gitu kira-kira. Sabar, ini ada lagi nggak? Kira-kira adakah batasan banyaknya penggunaan teori? Apakah tips? Oh ya, ini apakah ada tips untuk menentukan teori yang tepat? Oke, yang berikutnya, apakah ada tips untuk menentukan teori yang tepat? Nah, dari saya pribadi ya, pengalaman saya, kalau saya mau menentukan teori, yang pertama yang harus saya baca adalah asumsi teorinya, teman-teman. Jadi, setiap teori itu punya asumsi teori. Jadi, mungkin teman-teman selama ini hanya baca teori dari pembahasan lain. Misalnya gini, uses and gratification, kalian bacanya dari siapa? Bukan dari Elihu dan Katz gitu ya. Tapi bacanya dari yang lain. Atau misalnya kalian baca reception theory bukan dari Stuart Hall-nya, tapi baca dari referensi lain. Nah, di situ kalian kehilangan yang namanya asumsi. Jadi, kalau di dalam buku aslinya kan dia bicara tentang dari mana lahirnya. Gitu ya, dia dari mana lahir teori itu, dan bagaimana lahir. Sebagai contoh nih, ada teori Sphere of Silence. Itu kan lahir ceritanya tentang orang yang aborsi ya. Jadi isu di Amerika di tahun-tahun 70-an, banyak orang yang aborsi, dan aborsi itu menjadi satu isu yang tabu. Sampai sekarang mungkin ya di Eropa juga begitu. Dan ketika orang mau bicara tentang masalah aborsinya, mereka takut karena wacana di publik orang itu kalau aborsi itu salah, keliru. Nah, sehingga asumsi teorinya menjadi apa ya? Dia mengatakannya fear of social isolation. Jadi seseorang yang takut karena terisolasi secara psikologis gitu. Nah, untuk menentukan apakah teori ini cocok dengan penelitian yang mana, maka kita harus tahu dulu tuh teorinya ini kira-kira cocok atau tidak, tepat atau tidak, seperti itu. Penggunaan teori mungkin banyak dari kita termasuk saya mungkin masih cukup keliru gitu ketika menentukan teori karena mungkin ternyata teori ini yang tepat, teori ini yang tepat. Tapi tenang aja, karena di dalam pemanfaatan teori itu salah satu juga yang mendukung kenapa kita menggunakan teori ya kita harus percaya diri selama kita punya dasar argumentasi. Makanya tadi di presentasi saya itu ada salah satu parameter bagaimana kita mengargumentasikan penggunaan konsep itu sehingga dia inline gitu. Tidak jauh dari masalah yang pengen kita cari tahu. Dan dia mampu menjawab pertanyaan kita. Artinya ada ruang yang bisa disediakan oleh teori untuk menjawab pertanyaan kita. Seperti itu. Jadi sederhananya itu tips-tipsnya sih. Itu mungkin dari saya untuk
Oke, terima kasih Pak Fadli. Mungkin dari Pak Adi ada yang ingin tambahkan? Oke, mungkin pertama ini ya. Pertama terkait dengan teori ya. Eh, kita hidup di zaman sekarang, teori itu banyak jenisnya kan ya. Ada yang sudah mapan, ada yang masih berkembang. Contohnya misalnya ada difusi inovasi dari Fred Rogers misalnya, atau tadi Pak Fadli bercerita tentang spiral of silence yang dipopulerkan oleh Elizabeth Nolan Luhmann, atau misalnya dependensi teori dari Bell Rokes dan sebagainya gitu ya. Ada teori yang sudah mapan, tapi ada yang teori masih berkembang. Contohnya misalnya yang masih berkembang itu tentang yang internet meme, ya internet meme studies itu masih berkembang. Dia belum menjadi sebuah teori yang solid. Nah, itu terkait dengan teori. Kedua, terkait dengan teori yang tepat. Ada kekeliruan mungkin ya, kalau misalnya kita menggunakan teori dengan tepat, kan gini, banyak mahasiswa melakukan penelitian itu seperti ini. Lihat dulu fenomenanya, kemudian cari teorinya. Kalau menurut pendapat saya, itu langkah yang keliru. Langkah yang pertama adalah kita mempelajari teori dulu. Kita gunakan teori yang kita ketahui untuk melihat fenomena-fenomena itu. Karena kenapa? Karena sebuah penelitian itu berangkat dari penelitian terdahulu. Jadi kita harus melihat dulu teori, kita belajar teori dulu, baru kemudian kita melihat fenomena-fenomena atau fenomena tertentu menggunakan teori. Sehingga nanti teorinya pasti akan tepat gitu ya. Nggak mungkin ada salah menggunakan teori. Lalu ketiga, terkait dengan batasan. Ini berdasarkan apa yang saya peroleh ya, bukan hanya pendapat saya saja, dari beberapa profesor yang pernah memaparkan terkait dengan penggunaan teori. Bagi seorang peneliti pemula, kalian undergraduate, calon sarjana, peneliti pemula, saya kira kalian cukup menggunakan satu teori yang sudah mapan. Satu saja sudah cukup. Kalau misalnya kalian melakukan penelitian tentang misalnya difusi inovasi, kalau kalian ke perpustakaan, kalian misalnya meneliti tentang bagaimana pengadopsian sekelompok masyarakat, pengadopsian teknologi baru oleh sekelompok masyarakat, kalian pakai teori difusi inovasi. Pakai satu teori aja, baca satu teori aja. Ada bukunya Everett M. Rogers, kalau saya pernah lihat di perpustakaan itu yang tahun 2003. Baca satu buku aja, satu teori aja, baca sampai ke bagian-bagian kecil itu sudah luar biasa buat kalian, ya. Atau misalnya baca tentang dependensi teori lah dari Bell Rokes misalnya, satu teori aja. Atau misalnya apa lagi ya, misalnya yang ada bukunya itu. Intinya sih satu buku, satu teori itu sudah luar biasa buat peneliti pemula, ya. Satu teori udah cukup. Lalu nanti baru kemudian kalian cari tuh bagaimana perkembangan teori itu lewat jurnal-jurnal yang paling baru. Misalnya tentang difusi inovasi. Ada nggak sih orang yang masih neliti tahun 2002 menggunakan teori difusi inovasi? Kalian pelajari tuh penelitian-penelitian terbaru. Saya kira satu teori aja itu sudah sangat cukup buat kalian. Nanti S2, nanti ada lingkarannya bertambah tuh teorinya. Misalnya teori self efficacy dari Albert Bandura misalnya. Oh, kita mulai belajar tentang lingkaran luarnya tuh. Ada social cognitive theory gitu ya. Kemudian di luar lagi tuh social learning theory. Kemudian lebih luar lagi tuh nanti S3 berarti tentang tradisi behavioristik gitu ya. Jadi nanti kalian akan berkembang. Tapi untuk S1 cukup misalnya menggunakan self efficacy dari Albert Bandura atau social kognitifnya dari Albert Bandura. Itu sudah cukup buat kalian yang S1. Baca satu teori aja, lalu cari jurnal terbaru, perkembangan terbaru tentang teori itu sudah luar biasa buat kalian. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi dan Pak Fadli atas jawaban yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Adi dan Pak Fadli itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Ini merupakan the last question untuk sesi Q&A ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadli dan Pak Adi yang telah memberikan materi yang luar biasanya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menjalankan skripsi atau yang sedang planning skripsi. Kedepannya skripsinya bisa lancar-lancar dan bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Amin. Mungkin itu saja pematerian untuk sore hari ini.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Fadli dan Pak Adi atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi, Pak. Gitu. Terima kasih banyak Pak Fadli dan Pak Adi. Baik, teman-teman. Pak Fadli, mari. Terima kasih Pak Adi. Baik teman-teman, itu merupakan sesi pematerian di sore kali ini. Aku harap bisa bermanfaat ya. Nah, untuk refresh otak teman-teman semua, karena bentar lagi kita mau buka puasa nih. Sebelum buka puasa, kita sesi kuis dulu nih, sesi kuis dulu. Nah, untuk peraturan kuisnya, kita kuisnya ada TTS yang udah saya bilang dari awal tadi. Dan nanti untuk para pemenang boleh hubungi Instagram S itu @3sikomtelyu. Langsung aja hubungi panitia. Oke, tanpa berlama-lama, boleh operator bisa share screen. Oh ya, untuk teman-teman. Oke, mantap. Untuk yang mau menjawab langsung aja resen. Nanti aku bakal pilih siapa yang paling cepat. Oke, langsung aja. Kuis pertama. Kuis pertama dengan soal ding. Oke. Kita mulai menyamping. Soal pertama diawali dengan huruf L dengan soal salah satu isi dari bab 2 kajian pustaka adalah titik-titik. Mungkin teman-teman yang tadi nanti bisa langsung jawab loh. Yang mau menjawab langsung aja raise hand ya. Oke, ada dulu. Gimana nih? Dulu apa jawabannya dulu? Suaraku kedengeran nggak? Bentar. Dulu. Oke. Jawabannya literatur. Literatur, bener gak? Gimana operator jawabannya nih? Congratulations, bener banget jawabannya. Literatur. Ya, lu dapat hadiah ya. Nanti hadiahnya 1 unit mobil dari Doni Salmanan ya. Nanti lu boleh aja langsung hubungi Salmanan ke Barreskrim atau enggak Indra Fans juga. Mereka satu rutan tuh. Oke. Thank you Lulu. Oke, next question. Question number 2. Menurut kerangka pemikiran bab 2 dapat ditangkapkan secara titik ada huruf I-nya. Boleh kita lihat langsung aja. Ada Jacqueline Ananda. Boleh langsung jawabannya apa nih? Deskriptif. Gimana nih? Benar gak? Gimana nih? Ayo, benar gak? Oke, congratulations. Wah, Jacqueline jawabannya benar banget. Kayaknya Jacqueline ini udah lagi nyiapin skripsi kali ya. Jadi tahu juga dan tadi udah kasih informasi. Oke, congratulations buat Jacqueline. Untuk dianya bisa langsung hubungi panitia di Instagram S itu @3s.com. Congratulations Jacqueline. Oke. Nomor 3, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara titik-titik. Apa nih jawabannya nih? Ada Tiara Azani. Boleh Tiara? Saya langsung jawab. Naratif. Apa? Naratif. Benar gak ya? Oke, bener banget nih Tiara. Wih, Tiara hebat banget ya untuk karya ilmiahnya. Oke, congratulations buat Tiara. Nanti untuk hadiahnya bisa langsung hubungi Instagram ya. Jangan hubungi Doni Salmanan, oke? Nanti ditangkap. Oke, thank you Tiara. Dan pertanyaan keempat adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti disebut titik-titik. Wah, gampang banget. Wah, ada lu lagi nih. Ini yang lain gak ada lagi nih. Oh, gak ada Tommy dulu nih. Ini lu semangat banget nih. Hadiahnya buat Ayang, satu buat Lulu kayaknya nih. Oh, lu gak punya Ayang ya kayaknya. Oke, apa nih jawabannya Lulu nih? Populasi. Bener gak nih?
mantap. Kayaknya lu ini udah siap skripsian ya. Lu lagi skripsian nih? PKI sih. Oke. Congratulations dulu. Hubungi panitia ya. Oke. Thank you dulu and congratulations. Oke, maybe on the last question. Last question is salah satu metode pengumpulan data yaitu titik-titik berawal dari S. Gampang. Sayang kali ya. Pas S tuh, pas sayang. Oh, ada Taya nih. Hai Taya. Jawabannya survei. Survei. Bener gak ya? Kayaknya bener sayang nih, bukan survei. Oh, bener nih. Congratulations buat Taya. Nanti hadiahnya boleh langsung minta ke ayangnya ya. Jangan ke panitia ya, karena saya udah punya ayang ya, aku lihat di Instagramnya. Langsung aja hubungi ayangnya saya ya. Congratulations Ataya. Oke, itu dia teman-teman. Ada 5 pemenang kuis. Ada 4 pemenang kuis. Tadi ada yang jawab 2, itu dulu. Dan yang terakhir ada Ataya. Aku ucapin sekali lagi congratulations. Dan buat teman-teman yang gak kedapatan hadiah, mungkin di next episode bisa dapat hadiah. Mungkin kita udah di penghujung acara ya. Sekali lagi congratulations dan kita ada di penghujung acara. Dan gak kerasa ya, tadi kita udah dengerin materi dari Pak Fadli dan Pak Adi perihal bab 2 dan bab 3. Terus kita ada kuis dan mudah-mudahan materi hari ini bisa diimplementasikan di skripsi teman-teman dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Dan aku sebelum menutup acara mungkin bisa dokumentasi dulu kepada seluruh partisipan, boleh langsung on cam, kita abadikan momen berharga ini. Aku tunggu ya. Yuk on cam ya, bisa. Mungkin para narasumber boleh ikutan juga. Dan panitia boleh on cam juga dong. Ini kita mau foto bareng. Oke. Nanti akan dibantu sama tim operator ya. Dan akan saya hitung dari 3. Oke. Ayo nih. Mana lagi yang mau on cam? Ayo dong. Masih dikit banget yang on cam nih. Dari 49 partisipan. Oke. Ada Delvin, Dinda, ada Tiara. Pemenang kuis. Tiara ini di episode pertama menang lagi nih ya. Kalau nggak salah tuh. Mantap sih Tiara sih. Oke. Oh ya, sebelum sambil menunggu teman-teman yang mau foto, mungkin aku mau ngingetin buat isi link feedback untuk sertifikat tadi. Jadi teman-teman syarat untuk dapat sertifikat itu mengisi link feedbacknya ya. Oke, mungkin ini udah lumayan juga. Aku langsung hitung aja dari 3 ya. Oke. 3, 2, 1. Mantap. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sip, mantap. Oke, terima kasih buat Pak Fadli dan Tadi yang udah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di acara Road to S episode 2 ini yang membahas tentang bungkus bab 2 dan bab 3 tanpa drama. Yang drama cukup percintaan aja, untuk skripsi no ya. Dan sekali lagi terima kasih buat seluruh panitia juga yang udah bekerja secara maksimal, dan aku Adi Wita Putra selaku Master of Ceremony izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih and see you in Road to S episode 3. Thank you guys. Bye-bye.